Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Apoteker Abdul Wahid Sulaiman, S-Pharm MC selaku dosen pengampu mata kuliah ini, yakni Kimia Fisika, yang juga telah memberikan kami kesempatan untuk melakukan pemaparan mengenai materi kami nantinya. Nah, sebelum kami memulai presentasi hari ini, izinkan kami membukanya dengan pantun. Jalan-jalan ke toko kimia, pulangnya beli larutan bebas. Kami dari kelompok termokimia, mari kita bahas kalor dan panas. Nah, jadi kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai materi termokimia. Nah, jadi apa sih termokimia itu? Nah, langsung saja kita dengar penjelasan dari pemateri pertama mengenai pengertian dari termokimia. Kepadanya disilahkan. Baiklah, untuk materi pertama tentang pengertian termokimia. Termokimia merupakan ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau panas suatu zat yang menyertai suatu reaksi atau proses kimia dan fisika. Termokimia ini mempelajari hubungan antara energi panas dan energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang dikandung setiap unsur atau senyawa. Energi kimia yang terkandung dalam suatu zat adalah semacam energi potensial zat tersebut. Energi potensial kimia yang terkandung dalam suatu zat disebut panas dalam atau entalpi dan dinyatakan dengan simbol H. Termokimia adalah penerapan hukum kekekalan energi dan hukum termodinamika 1 dalam bidang kimia. Hukum kekekalan energi berbunyi: 1. Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. 2. Energi dapat berubah menjadi energi lain. Hukum termodinamika 1 berbunyi: jumlah total energi dalam alam semesta konstan atau tetap. Sistem dan lingkungan. Sistem adalah bagian yang diamati dalam reaksi kimia, sementara lingkungan mencakup segalanya di luar sistem. Sistem dapat dibedakan menjadi sistem terbuka, tertutup, dan isolasi berdasarkan interaksinya. Sistem terbuka adalah suatu sistem yang memungkinkan terjadi perpindahan energi zat atau materi antara lingkungan dengan sistem. Sedangkan sistem tertutup, suatu sistem yang mana antara sistem dan lingkungan dan terjadi perpindahan energi, tapi tidak terjadi pertukaran materi. Sedangkan sistem terisolasi, suatu sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi dan materi antara sistem dengan lingkungan. Reaksi termokimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi ekstermik, di mana reaksi yang melepaskan kalor ke lingkungan sehingga suhu lingkungan meningkat. Energi produk lebih rendah daripada energi reaktan dengan perubahan entalpi bernilai negatif, contohnya pada pembakaran bahan bakar. Adapun rumusnya yaitu delta H sama dengan HP dikurang HR, HP kurang dari HR, delta H kurang dari 0. Reaksi eksterm berharga negatif. Reaksi endotermik, reaksi yang menyerap kalor dari lingkungan sehingga suhu lingkungan menurun. Energi produk lebih tinggi daripada energi reaktan dengan perubahan entalpi bernilai positif. Contohnya seperti fotosintesis. Entalpi dan perubahan entalpi. Entalpi adalah energi total dalam sistem pada tekanan konstan. Yang kedua, perubahan entalpi, selisih entalpi antara produk dan reaktan. Baik, selanjutnya yaitu jenis perubahan pada entalpi terdapat 4. Yang pertama, perubahan entalpi pembentukan merupakan perubahan entalpi pembentukan satu mol senyawa dari unsur-unsur penyusunannya pada keadaan standar. Yang kedua yaitu perubahan entalpi penguraian, yaitu untuk menguraikan satu mol suatu senyawa menjadi unsur-unsur penyusunannya pada keadaan standar. Nilai entalpi penguraian standar berlawanan dengan nilai entalpi pembentukan standar. Pada reaksi penguraian, reaktan berpindah ke kanan dan produk berpindah ke kiri. Yang ketiga yaitu perubahan entalpi pembakaran, yaitu perubahan entalpi yang terjadi pada pembakaran satu mol unsur atau senyawa pada keadaan standar. Yang terakhir yaitu perubahan entalpi neutralisasi, yaitu perubahan entalpi neutralisasi adalah perubahan entalpi yang terjadi pada saat reaksi antara asam dan basa, baik tiap mol asam atau tiap mol basa.
Selanjutnya ada kalorimetri. Kalorimetri merupakan alat yang digunakan untuk mengukur jumlah kalor yang dilepaskan atau diserap selama suatu perubahan atau reaksi alami. Teknik pengukuran kalor dalam reaksi kimia mempunyai rumus utama, yaitu Q sama dengan M kali C dikali delta T. Kemudian hukum Mesh. Hukum Mesh merupakan perubahan entalpi reaksi bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak terpengaruh oleh jalur atau tahapan reaksi. Total entalpi reaksi adalah jumlah dari entalpi setiap tahapan reaksi. Rumus utamanya adalah delta H total sama dengan sigma delta H tahapan. Hukum Hess adalah perubahan entalpi reaksi bergantung pada keadaan awal dan akhir, tidak terpengaruh oleh jalur atau tahapan reaksi. Total entalpi reaksi adalah jumlah dari entalpi setiap tahapan reaksi. Rumus utamanya yaitu delta H total sama dengan sigma delta H tahapan. Keadaan awal dan akhir, delta H reaksi hanya bergantung pada keadaan awal dan akhir. Persamaan kunci, delta H reaksi sama dengan sigma delta H derajat Fahrenheit dalam kurung produk dikurang sigma delta H derajat Fahrenheit dalam kurung reaktan. Penjumlahan langkah delta H reaksi dapat dihitung dengan menjumlahkan delta H langkah individu. Contoh aplikasi: menghitung delta H pembentukan CO2 melalui CO terlebih dahulu. Energi ikatan adalah jumlah energi yang dibutuhkan untuk memutuskan 1 mol ikatan kimia tertentu, biasanya dalam keadaan gas. Energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan dalam 1 mol molekul gas. Rumusnya yaitu delta H sama dengan sigma E ikatan reaktan dikurang sigma E ikatan produk. Baik, materi selanjutnya mengenai hukum terkait termokimia, di mana kami akan menjelaskan mengenai 2 hukum. Yang pertama hukum Laplace, yang kedua hukum Hess. Nah, hukum Laplace di mana hukum ini dikemukakan oleh Marquis de Laplace yang berbunyi, jumlah kalor yang dilepaskan pada pembentukan suatu senyawa dari unsur-unsurnya sama dengan jumlah kalor yang diperlukan untuk menguraikan senyawa tersebut menjadi unsur-unsurnya. Nah, jadi inti hukum ini yaitu di mana kalor yang dilepas untuk membentuk suatu senyawa sama dengan kalor yang digunakan untuk menguraikan senyawa tersebut. Nah, contohnya itu jika untuk membentuk air, di mana air terbentuk dari hidrogen dan oksigen, dibutuhkan misalnya 286 kJ energi. Nah, maka untuk menguraikan air tersebut kembali menjadi hidrogen maupun oksigen juga dibutuhkan sebanyak 286 kJ untuk menguraikan air tersebut. Nah, adapun kesimpulan dari hukum Laplace ini yang mana arah reaksi dibalikan, maka besar kalor juga akan tetap sama. Hanya tandanya saja yang berubah, jika lepas jadi negatif, jika masuk menjadi positif. Selanjutnya hukum kedua yaitu hukum Hess, yang mana hukum ini dikemukakan oleh German Hess yang berbunyi, bila suatu perubahan kimia dapat dibuat menjadi beberapa jalan atau cara yang berbeda, maka jumlah perubahan energi panas keseluruhannya atau energi total adalah tetap, tidak bergantung pada jalan atau cara yang ditempuh. Nah, hukum ini membahas mengenai total energi panas dari suatu reaksi kimia tidak tergantung jalannya, tetapi hanya tergantung pada keadaan awal dan juga akhir. Nah, contohnya itu jika dari titik A menuju titik C, yang mana misalnya dapat ditempuh dengan 2 jalan atau 2 cara. Dapat dari A langsung ke C ataupun melalui jalan yang kedua, yaitu dari titik A ke B lalu ke C. Nah, energi yang digunakan atau yang dibutuhkan untuk kedua cara tersebut itu akan tetap sama. Misalnya A ke C membutuhkan 100 kJ. Nah, maka cara kedua A ke B dan ke C juga tetap sama 100 kJ. Maka kesimpulan dari hukum Hess ini yang mana
mengatakan bahwa mau lewat cara manapun, asal awal dan akhirnya sama, maka jumlah kalori totalnya juga tetap sama. Soal yang pertama dengan soal, pada suatu percobaan 3 liter air dipanaskan dari suhu 250 derajat Celcius menjadi 720 derajat Celcius. Jika diketahui massa jenis air sama dengan 1 gram per mililiter dan kalor jenis air sama dengan 4,2 joule gram. Tentukan delta H atau reaksi pemanasan tersebut. Nah, pertama-tama kita akan mencari nilai P-nya dengan rumus M per V, yang dimana 1 gram per mililiter dikali dengan 3000 mililiter, dimana kita mendapatkan 3000 yaitu dari 3 liter diubah menjadi ke mililiter, sehingga menghasilkan 3000 mililiter, yang akan 1 dikali 3000 menghasilkan 3000 gram. Selanjutnya kita akan masuk untuk mencari nilai Q-nya atau kalori yang diserap atau yang dikeluarkan. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus sama dengan Q M dikali C dikali delta T, yang dimana Q sama dengan kalori yang diserap atau yang dikeluarkan, M sama dengan massa jenis atau massa zat, delta T sama dengan perubahan temperatur, dan C sama dengan kalori jenis. Nah, selanjutnya kita akan masukkan nilai yang telah dicari, di mana tadi M-nya kita memperoleh hasil 3000 dikali C-nya 4,2 dan delta T-nya yaitu 72 dikurang 25, di mana diperoleh 72 kurang 25 yaitu tadi dari suhu pemanasan air yang dari tinggi dikurang ke suhu awal. Jadi dari suhu 720 dikurang menjadi suhu 250. Nah, selanjutnya 3000 dikali 4,2 dikali 47 menghasilkan 592.200 joule. Joule ini diubah ke dalam kilojoule yang menghasilkan 592,2 kilojoule. Selanjutnya yaitu soal yang kedua, yang dimana soalnya kapur tohor atau CaO digunakan untuk melebur rumah agar tampak putih bersih. Sebelum kapur dipakai, terlebih dahulu dicampur dengan air dan terjadi reaksi disertai dengan panas. Nah, apakah reaksi ini exotherm atau endotherm? Nah, bagaimana perubahan entalpinya? Mari kita menjawab soal di atas, di mana reaksi yang terjadi tadi CaO atau kapur tohor ditambahkan dengan air atau rumus kimianya H2O akan menghasilkan reaksi CaOH2. Mengapa demikian? Karena timbulnya panas, artinya reaksi tersebut melepaskan kalor atau reaksinya exotherm. Nah, ini berarti kalor hasil reaksi lebih rendah dari pereaksi. Nah, jika reaksi itu dilakukan pada tekanan tetap atau terbuka, maka kalor yang dilepaskan menyatakan perubahan entalpi atau delta H yang harganya atau nilainya berarti hasilnya negatif. Sekian dan terima kasih. Nah, sekian presentasi dari kami mengenai termokimia. Jadi kita sudah bahas mengenai energi, maka kami harap penonton menjadi lebih berenergi. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.